Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, menciptakan momen luar biasa dengan merebut kemenangan spektakuler di hadapan publiknya sendiri dalam seri MotoGP Prancis 2025, balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Minggu, menyajikan drama luar biasa dalam situasi flag to flag yang penuh kekacauan dan kejutan. Di tengah kondisi yang tak menentu, Zarco tampil gemilang, menunjukkan ketangguhan luar biasa, dan keluar sebagai bintang utama dalam duel ketat selama 26 putaran. Ia sukses mengungguli Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati yang finish di posisi kedua, serta Fermin Aldeguer dari Gresini Racing yang melengkapi podium di tempat ketiga. Hujan gerimis sempat turun sebelum balapan dimulai, namun tiga pembalap terdepan Quartararo, Marquez dan Alex tetap nekat memilih ban slick. Keputusan itu berbuah kekacauan. Sebagian besar pembalap, termasuk Quartararo, kesulitan mengendalikan motor mereka saat warm-up lap, memicu kekhawatiran di paddock. Drama langsung pecah saat para pembalap berbondong-bondong mengganti setelan ke mode wet race. Usai race direction menyatakan kondisi flag to flag. Akibatnya, red flag sempat dikibarkan, balapan ditunda sementara dan jumlah lap dipangkas satu putaran, dari 27 menjadi 26. Setelah sighting lap, beberapa rider, termasuk Marquez, nekat kembali menggunakan setelan kering, sementara Bagnaia tetap pada setelan basah. Sayangnya, keputusan ini berujung penalti. Marquez dan Quartararo dihukum double long lap penalti akibat perubahan setelan di waktu yang tak tepat. Begitu balapan dimulai, Marquez langsung tancap gas dan mencoba merebut posisi terdepan dari Quartararo, namun gagal. Nasib sial menimpa Bagnaia yang mengalami crash usai bersenggolan dengan Joan Mir di tikungan 3, sebuah insiden dramatis sejak awal lomba. 2 lap berlalu, Quartararo masih memimpin di depan Alex, sementara Marquez berada di posisi ketiga. Namun, ketika Quartararo menjalani long lap penalti, Alex dan Marquez langsung menguasai posisi 1-2. Sementara itu, Bagnaia sempat kembali melanjutkan balapan, tetapi justru di-overlap oleh Marquez yang masih harus menjalani hukumannya. Memasuki lap kelima, drama kembali pecah saat Quartararo dan Brad Binder terjatuh di tikungan 14. Lap ke-6, Marquez yang memimpin, menjalani long lap penalti dan kehilangan posisinya kepada rekan setim Alex, Fermin Aldeguer. 1 lap berselang, Marquez masuk paddock untuk mengganti setelan motor ke mode basah pertaruhan besar di tengah kekacauan cuaca. Kini giliran Zarco, yang melesat ke depan, mengambil alih pimpinan lomba, diikuti ketat oleh Miguel Oliveira. Meski sempat direbut oleh Marquez, Zarco kembali menunjukkan ketenangannya, merebut posisi terdepan dan mulai menciptakan gap. Setengah lomba berlalu, Marquez tertinggal 10,64 detik dari Zarco yang masih melaju kencang tanpa hambatan. Memasuki 10 lap terakhir, Zarco semakin menggila. Ia menciptakan gap hingga 13,244 detik dari Marquez yang terus berusaha mengejar. Bendera kuning sempat berkibar ketika Oliveira mengalami high side di tikungan 14, tikungan terakhir yang menyimpan banyak cerita. 6 lap terakhir, perebutan podium ketiga makin panas. Pedro Acosta berhasil menyalip Alex dan Aldeguer, meramaikan persaingan di barisan depan. Namun nasib nahas kembali menimpa Alex Marquez, yang kembali crash, lalu bangkit dan berjuang keras finish di posisi ke-6. 3 lap terakhir, Zarco tak terbendung. Gap dengan Marquez melebar hingga 18,944 detik, sementara Alex kembali crash di tikungan 11 untuk kedua kalinya. Hingga bendera finish berkibar, Johann Zarco tetap memimpin tanpa tersentuh, mengunci kemenangan emosional dan bersejarah di kandang sendiri. Kemenangan ini bukan hanya milik Zarco, tapi juga bangsa Prancis karena dia mengakhiri penantian 71 tahun sejak kemenangan terakhir rider Prancis di Le Mans yang diraih Pierre Moneret pada tahun 1954.
Pembalap Ducati, Marc Marquez, tampil menggila dan keluar sebagai juara sprint race MotoGP Prancis 2025 dengan performa yang benar-benar luar biasa. Meski start dari posisi kedua, Marquez langsung tancap gas di sirkuit Le Mans pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Rider berjuluk babi alien itu menunjukkan kelasnya, langsung menyodok ke depan dan menyalip sang pole sitter, Fabio Quartararo, dengan manuver brilian. Begitu bendera start dikibarkan, Marquez melejit. Tapi momen itu tak bertahan lama, karena sempat melebar, hingga posisinya direbut kembali oleh Quartararo. Namun bukan Marc namanya kalau menyerah, ia kembali menekan habis-habisan. Di sisi lain, sang juara dunia Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga langsung tampil agresif dari posisi ke-6 dan sukses menyalip dua pembalap sekaligus. Aksi demi aksi terus memanaskan lintasan, termasuk 3 joki KTM yang bertarung sengit memperebutkan posisi ke-7 dari Maverick Vinales. Memasuki lap kedua, drama terjadi. Bagnaia mengalami crash di tikungan 3, membuat yellow flag dikibarkan. Tapi jalannya balapan tak melambat, justru makin memanas. Hingga lap ketiga, Quartararo masih memimpin, namun Marquez terus menempel ketat dengan gap hanya 0,5 detik. Di belakang mereka, Alex Marquez mulai menunjukkan ancaman nyata dari posisi ketiga. Sementara itu, Pedro Acosta dari Red Bull KTM jadi sorotan. Ia naik posisi ke urutan kelima. Tapi, rekan setimnya, Brad Binder, harus gigit jari karena terjatuh, dan kembali mengibarkan yellow flag di sektor 3 dan 4. Lap demi lap makin panas. Quartararo terus bertahan, tapi Marquez semakin agresif. Duel sengit di tikungan 2 dan 3 terjadi. Marquez sempat gagal menyalip, tapi di lap ke-6, akhirnya dia berhasil menggusur Quartararo dan mengambil alih pimpinan lomba. Dengan motor Ducati Desmo Sedici GP25 yang buas, Marquez mulai membuka jarak gap 0,8 detik. Tak hanya itu, Quartararo makin tertekan dan harus rela disalip Alex Marquez di tikungan 1. Memasuki 5 lap terakhir, gap Marc dan Alex membesar jadi 1,5 detik. Sementara itu di belakang, Quartararo kembali terlibat duel sengit, kali ini melawan Fermin Aldeguer. Hasilnya, Quartararo kembali kehilangan posisi. Meski sempat dapat peringatan karena melanggar track limits, Marquez tetap tak terhentikan. Ia mengamankan kemenangan dengan brilian, diikuti oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dua rider Gresini yang melengkapi podium. Sungguh balapan penuh drama, aksi, dan determinasi luar biasa dari Marc Marquez. Sang baby alien kembali menunjukkan bahwa dirinya masih bertaji di atas lintasan. Aksi luar biasa dipertontonkan Marc Marquez di sirkuit Bugatti, Le Mans. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu tampil on fire dan sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi praktis MotoGP Prancis 2025 Jumat malam. Dengan torehan mencengangkan 1 menit 29,855 detik, Marquez tak hanya memuncaki catatan waktu, tapi juga memecahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang Jorge Martin. Di awal sesi, dominasi sempat dipegang oleh duo Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, yang langsung tancap gas di 10 menit pertama. Quartararo mencatatkan 1 menit 30,997 detik, diikuti Miller dengan 1 menit 31,137 detik. Namun para jagoan Ducati tak tinggal diam. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mulai merangsek ke 5 besar. Meski Marquez sempat merosot ke posisi 10 usai disalip Maverick Vinales, situasi berubah cepat. Alex Marquez dari Gresini Racing ikut memanaskan atmosfer dengan melesat ke posisi 2. Hanya terpaut 0,112 detik dari Quartararo. Ketegangan meningkat tajam ketika Marquez kembali ke lintasan untuk run kedua, dan boom!
Ia menyalip Quartararo dengan catatan 1 menit 30,530 detik. Lebih cepat 0,467 detik. Tak mau ketinggalan, Bagnaia merangkak ke posisi 3. Diikuti Vinales yang terus menekan hingga hanya berjarak 0,41 detik dari posisi puncak. Pedro Acosta juga ikut nimbrung ke 3 besar, membuat persaingan semakin panas. Namun drama terjadi. Vinales, yang menjadi ancaman serius bagi Marquez, terjatuh di tikungan 9 saat waktu tersisa 12 menit. Momen ini dimanfaatkan para rival, termasuk Fermin Aldeguer debutan Gresini Racing yang turut meramaikan persaingan papan atas. Bagnaia sempat rebut posisi 3, tapi tak berlangsung lama, karena Quartararo membalas dengan catatan 1 menit 30,222 detik. Namun, spotlight kembali ke tangan Marquez yang kembali mencatatkan waktu sensasional 1 menit 29,855 detik. Sebuah rekor baru yang menghapus catatan Jorge Martin tahun lalu. Dengan 3 menit tersisa, Bagnaia sempat menempel ketat dengan selisih 0,184 detik, sebelum akhirnya Quartararo memperkecil gap menjadi 0,177 detik dari Marquez. Akhirnya, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat, memimpin dengan rekor baru, dan penuh percaya diri menyongsong kualifikasi. Ini bukan sekadar praktis, ini pernyataan dominasi. Ducati membuka MotoGP Prancis 2025 dengan ledakan semangat. Sang bintang, Marc Marquez, tampil luar biasa dan sukses mengunci posisi tercepat di sesi latihan bebas pertama yang digelar di sirkuit Le Mans, Jumat 9 Mei. Selama 45 menit penuh adrenalin, Marquez langsung menunjukkan tajinya sejak bendera start dikibarkan. Mengendarai motor Ducati dengan penuh percaya diri, rider asal Spanyol itu mendominasi jalannya sesi dan mencetak waktu lap terbaiknya di angka fantastis. 1 menit 30,764 detik. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sempat bersaing di papan atas, namun harus puas finish keempat usai disalip Brad Binder dan Alex Marquez menjelang akhir sesi. Sesi FP1 ini juga dibuka dengan drama. Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team mengalami kecelakaan di tikungan 10, mengibarkan bendera kuning lebih awal. Joan Mir dari Honda sempat merebut posisi pertama di awal dengan waktu 1 menit 33,993 detik, namun persaingan langsung memanas. Alex Marquez tak tinggal diam, menempel ketat Mir hanya dalam selisih 0,162 detik. Tak lama, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez memperlihatkan taring mereka, langsung mendobrak ke posisi atas. Bezzecchi sempat memimpin dengan waktu 1 menit 32,290 detik, namun itu belum cukup menghentikan laju Marquez. Baru 10 menit berjalan, Marquez tancap gas. Ia merebut posisi teratas dengan catatan 1 menit 31,756 detik, lalu mempertajamnya lagi menjadi 1 menit 31,263 detik. Ia terus unggul atas para rival, termasuk Bagnaia dan Alex yang berusaha menempel di posisi 2 dan 3. Dengan mesin baru, Fabio Quartararo mencoba membawa Yamaha ke atas, tapi masih tertahan di posisi ke-8. Joan Mir kembali tampil solid, bertengger di posisi 5 dengan selisih kurang dari 0,6 detik dari pemuncak. Ketegangan tak berhenti di situ. Franco Morbidelli jatuh di tikungan 8, memicu bendera kuning dan membatalkan hot lap Marquez yang nyaris sempurna di sektor 3. Namun pembalap berusia 32 tahun itu tak kehabisan akal. Satu lap kemudian, Marquez kembali menggila. Ia mempertajam catatannya jadi 1 menit 31,99 detik, lalu mempercepat lagi menjadi 1 menit 31,0 detik, dan akhirnya memecahkan waktu tercepat hari itu, 1 menit 30,764 detik. Ia unggul hampir 0,4 detik dari Bagnaia.
laga makin panas jelang detik-detik terakhir. Brad Binder mengamankan posisi kedua, Alex Marquez menyodok ke posisi 3, dan Bagnaia harus rela tergeser dari podium bayangan. FP1 ditutup dengan penuh aksi dan kejutan, tapi satu hal jelas, Marc Marquez datang ke Le Mans bukan untuk main-main. Ia datang untuk menang. Nama Marquez kembali menggelegar di dunia MotoGP. Musim 2025 menjadi panggung kebangkitan sang baby alien yang kini bersinar terang bersama tim pabrikan Ducati. Dari deretan lintasan berdebu hingga podium tertinggi, Marquez sedang menulis ulang kisah kejayaannya dengan tinta keberanian, ketekunan, dan semangat yang tak pernah padam. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan keterbatasan fisik di tim Honda, Marquez kini tampil bak petarung yang baru lahir kembali. Dengan Desmosedici GP25 sebagai tunggangan barunya, Marquez telah memenangkan 8 dari 10 balapan awal, termasuk sprint. Konsistensinya memukau, kecepatannya mencekam, dan aura juara yang dulu sempat pudar kini menyala lebih terang dari sebelumnya. 2 insiden crash di GP Amerikas dan GP Spanyol memang mencoreng sedikit perjalanan luar biasa ini. Tapi bukan Marquez namanya jika terpleset, lalu diam. Justru dari 2 kegagalan itulah, ia menunjukkan bahwa mentalitas juara sejati tidak tumbuh dari kemenangan, melainkan dari cara bangkit setiap kali jatuh. Sosok Alberto Puig, manajer tim pabrikan Honda dan mantan bos Marquez, turut mengungkapkan kekagumannya. Ia tahu betul perjuangan berat Marquez sejak kecelakaan besar pada 2020. Cedera lengan yang tak kunjung pulih, membuat Marquez tersingkir dari persaingan terdepan, bahkan sempat membuatnya berpikir untuk pensiun. Tapi dia tidak menyerah, ia memilih jalan yang lebih berani. Pindah ke Gresini Racing. Dengan satu tekad, membuktikan bahwa dirinya belum habis. Dan itu terbukti. Bersama Gresini, Marquez mulai memupuk kembali rasa percaya diri. 3 kemenangan dan 10 podium menjadi bukti nyata bahwa bara juara masih membakar di dalam dirinya. Kini, bersama Ducati, bara itu telah berubah menjadi nyala api yang siap membakar persaingan dan mengantarnya kembali ke singgasana tertinggi. Jika dia berhasil menjadi juara dunia, MotoGP 2025, itu bukan hanya gelar biasa. Itu akan menjadi salah satu prestasi terbesar dalam dunia olahraga, kata Puig dengan penuh rasa hormat. Setelah 4 hingga 5 tahun absen dari posisi teratas karena cedera, bisa kembali memimpin adalah sesuatu yang luar biasa. Marc Marquez bukan sekadar pembalap cepat. Ia adalah simbol kekuatan mental, tekad, dan semangat tak kenal menyerah. Jika musim ini berakhir dengan gelar juara dunia di tangannya, maka itu bukan hanya kemenangan bagi dirinya. Itu adalah inspirasi bagi siapa saja yang pernah jatuh, bahwa selama kamu masih percaya, kamu bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Awal musim yang membara, Marquez siap bangkit dan belajar dari batasannya. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi Marc Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh di atas Ducati Desmosedici GP25. Bergabung sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati, Marquez tampil luar biasa dalam 5 seri awal, melesat cepat, agresif, dan seolah tak bisa dihentikan.
Dari total 10 balapan termasuk sprint, Baby Alien telah meraih kemenangan di 8 di antaranya. Sebuah performa yang menunjukkan bahwa darah juara masih mengalir deras dalam dirinya. Namun seperti kisah hebat manapun, tidak semua perjalanan mulus. Dua momen jatuh di GP Amerikas dan GP Spanyol menjadi titik pembelajaran penting bagi sang juara dunia 8 kali ini.